Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang pergerakan harga dari Bitcoin, teman-teman. Jadi harga Bitcoin hari ini mengalami penurunan sebesar 10,38% dalam satu minggu terakhir. Kemudian Bitcoin ambruk sampai ke 86.000, teman-teman. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan tajam, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan dari Koinvestasi bahwa Bitcoin, aset kripto terbesar di dunia, kembali mencatatkan penurunan signifikan setelah anjlok ke level 86.000 US dollar untuk pertama kalinya dalam 7 bulan terakhir, teman-teman. Jadi koreksi tajam ini mencerminkan tekanan pasar yang semakin kuat di tengah sentimen makro yang memburuk, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan. Yang pertama adalah sentimen makro yang memburuk akibat perubahan kebijakan The Fed, teman-teman. Jadi salah satu pemicu utama penurunan ini berasal dari perubahan sikap dari The Federal Reserve yang kembali menunjukkan pendekatan hawkish, teman-teman. Jadi laporan Forbes menyebutkan bahwa pasar sebelumnya mengantisipasi pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, namun pernyataan terbaru para pejabat The Fed menegaskan bahwa inflasi masih terlalu tinggi sehingga pemangkasan suku bunga kemungkinan akan ditunda, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, pudarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga membuat para pelaku pasar mulai mengurangi exposure terhadap aset berisiko termasuk Bitcoin. Jadi ketidakpastian makro ini memicu tekanan jual yang lebih besar dan mempercepat koreksi Bitcoin di pasar spot maupun di pasar derivatif, teman-teman. Kemudian katalis berikutnya yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan itu adalah adanya aksi jual investor retail pada ETF Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Jadi selain faktor makro, koreksi pasar kripto juga diperparah oleh aksi jual dari investor retail pada produk ETF Bitcoin dan Ethereum. Dikutip dari The Block, analis JP Morgan menyebutkan bahwa trader kripto yang sebelumnya memicu koreksi pada Oktober. Jadi saya ulangi, teman-teman, bahwa dikutip dari The Block, analis JP Morgan menyebutkan bahwa trader kripto yang sebelumnya memicu koreksi pada bulan Oktober melalui deleveraging di future hari ini sudah relatif stabil. Sebaliknya, tekanan terbesar pada bulan November justru berasal dari investor non-kripto, khususnya retail yang menggunakan ETF Bitcoin dan Ethereum Spot untuk masuk ke pasar kripto, teman-teman. Jadi sepanjang bulan ini sekitar 4 miliar US dollar telah keluar dari ETF Bitcoin dan Ethereum, dan ini melampaui arus keluar tertinggi sebelumnya pada bulan Februari, teman-teman. Jadi hal ini berbanding terbalik dengan pasar saham, di mana investor retail justru mencatat arus masuk sekitar 96 miliar US dollar ke ETF ekuitas sepanjang November, termasuk produk leverage, teman-teman. Jadi jika tren ini berlanjut hingga akhir bulan, maka total arus masuk diperkirakan bisa mencapai 160 miliar US dollar. Jadi JP Morgan menilai pola ini bukan sebuah kejadian tunggal. Fenomena serupa itu juga terjadi pada bulan Februari, Maret, dan hari ini di bulan November, menunjukkan bahwa investor retail masih memisahkan kripto dan ekuitas sebagai dua kategori resiko yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama tergolong aset beresiko, teman-teman. Jadi pada intinya, teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa
banyak orang yang menjual ETF dalam bentuk di dunia kripto, kemudian masuk ke dalam ETF di dunia saham, teman-teman. Jadi pasar kripto amblas, pasar saham malah ada masuk dana sekitar 96 miliar, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tekanan jual dari mid cycle wallet yang mulai melepas Bitcoin. Ini juga salah satu katalis yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan. Laporan terbaru dari VanEck menunjukkan bahwa tekanan jual terbaru turut didorong oleh mid cycle wallet, yaitu wallet yang terakhir berpindah kepemilikan dalam 1 hingga 5 tahun terakhir, teman-teman. Jadi kelompok ini mulai merealisasikan keuntungan dan melepas Bitcoin dalam jumlah signifikan seiring meningkatnya volatilitas pasar. Jadi berbeda dengan mid cycle wallet, pemegang jangka panjang atau long term holder itu tidak menunjukkan pola distribusi besar dan tetap mempertahankan posisi mereka. Jadi aktivitas jual dari mid cycle wallet inilah yang menambah tekanan di pasar spot dan memperburuk penurunan Bitcoin ke level terendah dalam 7 bulan terakhir, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk ekstrim, untuk indeks Fear and Greed Index Crypto, ini menunjukkan bahwa market sedang dalam fase ketakutan ekstrim, teman-teman. Sehingga membuat para investor itu enggan untuk masuk ke aset beresiko, terutama Bitcoin. Kita lihat dia ada di poin 14, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk harga real time, teman-teman. Jadi hari ini pada saat saya buat video ini, Bitcoin kembali turun lagi, teman-teman. Jadi hari ini turun 2%, diperdagangkan di angka 84.710 US dollar per 1 Bitcoin, teman-teman. Kemudian kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Kalau kita lihat di time frame hari, ini trennya masih tren penurunan, karena kita lihat di sini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin di market Binance, kita lihat technical analysis dari TradingView, ini diperdagangkan di angka 84.780 US dollar. Dan untuk sinyal hari ini, kita lihat untuk moving average di TradingView pada hari ini mengeluarkan sinyal strong sell, artinya banyak investor yang melakukan penjualan besar-besaran. Untuk osilatornya netral, kemudian gabungan di antara moving average dan osilator ini menghasilkan sinyal sell atau sinyal penjualan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan harga yang mengalami penurunan berkelanjutan, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.